Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya terkait dengan anak dengan berkelainan khusus. Di tugas 3 ini saya akan menjelaskan tentang anak yang mengalami kekerasan seksual pada anak usia dini. Yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kekerasan seksual terhadap anak adalah perilaku yang melanggar batas-batas etika dan hukum, termasuk pengungkapan, pemerkosaan, atau penggunaan anak untuk tujuan seksual. Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya, seperti orang tua, guru, atau teman, dan dapat memiliki dampak jangka panjang pada psikologis dan fisik anak. Gejala atau ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan seksual ini seperti perubahan perilaku, anak menjadi lebih terisolasi, tidak mau bermain dengan teman, atau menunjukkan kecemasan yang tidak biasa. Yang kedua, perubahan fisik. Anak seperti luka pada alat kelamin, anus, atau mulut. Yang ketiga, perubahan emosional. Anak menunjukkan kecemasan, depresi, atau gangguan tidur. Yang keempat, perubahan perilaku. Ini anak sering perilaku yang tidak normal, seperti menunjukkan alat kelamin atau melakukan perilaku seksual yang tidak biasa mereka alami gitu, yang mereka perbuat dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu. Cara penanganannya, untuk menangani anak yang mengalami kekerasan seksual ini, yang pertama kita dapat deteksi secara dini. Dalam menangani kekerasan seksual ini sangat penting orang tua, guru, atau profesional kesehatan harus memadukan perilaku anak dan mencari tanda-tanda kekerasan seksual. Yang kedua, pengumpulan informasi. Jika kekerasan seksual dideteksi, pengumpulan informasi yang akurat dan rinci sangat penting. Informasi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi pelaku dan mengembangkan strategi penanganan yang efektif. Yang ketiga, pengobatan psikologis. Ini memerlukan pengobatan psikologis untuk mengatasi trauma dan stres yang terkait dengan kejadian-kejadian tersebut. Contohnya seperti terapi oleh tenaga profesional kesehatan seperti psikolog atau terapis. Yang keempat, pengobatan medis. Memerlukan pengobatan medis untuk mengatasi luka fisik yang terkait dengan kejadian tersebut. Dokter bisa membantu dalam mengobati luka fisik dan mencegah infeksi. Yang kelima, pengawasan dan pendampingan. Pendampingan yang terus-menerus. Orang tua, guru, atau profesional kesehatan harus memadukan perkembangan anak dan memberikan dukungan emosional yang diperlukan. Definisi anak yang sering mengalami kekerasan seksual ini anak yang di bawah 18 tahun yang telah menjadi korban tindakan seksual yang tidak diinginkan dan merugikan sasaran. Seperti tadi ya, anak yang di bawah usia 18 tahun itu yang sering terjadi dalam kasus ini. Langkah-langkah dalam terapi mungkin bisa terapi bermain untuk menyembuhkan trauma, mainan terapi, buku cerita, sesi konseling. Di sini anak diperlukan dengan mainan terapi yang dapat membantu mereka mengungkapkan perasaan dan pengalaman mereka secara nonverbal. Yang kedua, anak akan diberikan buku cerita terapi yang mengandung cerita-cerita yang relevan dengan pengalaman mereka untuk membantu dan atau memahami trauma yang mereka alami.
Yang ketiga, anak akan menjalani sesi konseling dengan seseorang terapis yang terlatih dalam menangani trauma akibat kekerasan tersebut. Evaluasi. Yang keempat, evaluasi secara berkala untuk melihat perkembangan anak dalam mengatasi trauma dan memulihkan diri dari pengalaman kekerasan seksual. Demikian penjelasan saya tentang anak yang mengalami kekerasan seksual pada usia dini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.